Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trading. Dan seperti biasa kita akan update untuk market. Dan kita akan update di ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 18 Agustus di tahun 2023. Dan hari ini market kita terlihat tadi sewaktu opening sempat merah teman-teman. Ini dampak dari bursa-bursa luar ya, khususnya Amerika yang semalam itu cukup rontok nih dari Wall Street, sehingga dari Nasdaq dan juga dari Dow Jones dan juga S&P 500 terlihat semuanya kompak merah teman-teman, dan berdampak kepada pasar Asia, khususnya juga di Indonesia teman-teman. Yang hari ini tadi sewaktu opening terlihat mengalami pelemahan yang cukup lumayan dalam juga ya. Hari ini banyak mengalami koreksi, namun sewaktu closingan terlihat ada inflow yang masuk teman-teman, khususnya di banking yang membuat indeks kita hari ini secara penutupan hanya melemah 0,21% dan masih mempertahankan level di atas 6.900. Kita akan lihat sedikit untuk banking mungkin Bank BCA dengan closingan di 9.300, padahal tadinya sempat minus ya untuk Bank BCA juga. Kemudian Bank Mandiri ini juga tadi sempat minus, namun closingan kembali ditarik di 5.800. Sama juga dengan Bank BNI yang kembali ditarik closingannya di harga 9.100. Dan untuk Bank BRI ini sedikit berbeda, dia mengalami breakdown dari support sehingga terpaksa harus mengalami koreksi di 5.525 secara closingan hari ini. Sedangkan untuk GOTO hari ini terlihat langsung kembali kempes teman-teman ya, setelah kemarin banyak spekulasi dari rilis laporan keuangan kuartal 2 mereka, dan hari ini terlihat mengalami koreksi kembali minus 4%. Lalu secara sektoral hari ini terlihat juga mayoritas cenderung merah teman-teman, dengan pelemahan dari sektor teknologi yang mendorong pelemahan ISG hari ini. Kemudian dari segi yang cukup menguat ya, yang hari ini bisa dipantau hijau nih, untuk sektor awal dari infrastruktur, non cyclical dan juga sektor kesehatan. Sedangkan lainnya sisanya cenderung merah teman. Dan untuk rupiah so far sedikit kembali menguat di kisaran 15.270-an rupiah per 1 dolar Amerikanya. Kita akan langsung lihat secara teknikal ya, yang hari ini kita akan lihat secara pantau untuk chartingnya. Secara closingan terbilang cukup bagus sebenarnya teman-teman di sini. Tadi seperti yang saya mention, sempat koreksi lumayan dalam, tadi sempat menyentuh ke 6.850-an teman secara indeks kita. Namun sewaktu closingan saya melihat adanya inflow asing ya, khususnya di banking, sehingga membuat indeks kita berhasil kembali di atas garis eksponensial moving average yang periode 13 di sini, yang hitam teman-teman. Ini secara momentum bisa dibilang masih cukup kuat, masih cukup bagus ya untuk indeks kita. Kalau misalnya saya bilang sih ini masih ada yang mempertahankan ya untuk indeks kita, bisa terlihat bagus teman-teman. Jadi kita akan bahas secara yang kecil, time frame pendek maksudnya. Di sini terlihat tadi sewaktu closingan langsung ada gap up ke atas yang cukup signifikan di sini teman-teman. Ini potensinya untuk besok mungkin sementara akan sedikit terkoreksi, menutup gap teman perlahan-lahan. Saya rasa bisa kembali untuk lanjut menguat lagi. Karena melihat dari potensi secara daily-nya di sini cukup bagus sebenarnya. Ini saya rasa proses yang terjadi di sini sebagai bentuk ini ya, konsolidasi sementara dari ISG kita, dan perlahan-lahan saya rasa akan bisa kembali menguat dan akhirnya bisa breakout ke atas teman-teman. Jadi mungkin kalau saya bisa bilang ya, posisi saat ini mungkin bisa dilakukan untuk akumulasi untuk kalian yang yakin bahwa ISG kita akan bisa kembali menguat dan bahkan bisa breakout ke atas.
Jadi ketika nanti posisinya indeks kita bisa break ke atas, nah kita posisinya udah bisa dapat dari harganya yang masih agak di bawah, teman-teman. Oke, itu untuk update sementara dari indeks kita, dari market yang potensinya saya rasa masih cukup menarik sih. Ini belum ada tanda-tanda untuk dia break dari supportnya. Di sini so far di 6.840-an sebagai support pendek dari IHSG kita. Namun lagi-lagi saya sampaikan, teman-teman ya, kita masih perlu untuk pantau apakah indeks kita akan mampu berhasil break dari resist pentingnya di kisaran 6.960-an. Kalau misalnya bisa, potensinya harusnya IHSG kita akan kembali bisa menguat. Oke, kemudian kita hari ini akan membahas untuk pembahasan emiten. Ini mungkin jarang ya orang yang bahas untuk emiten ini, yaitu dari emiten SDRA. Ini merupakan emiten perbankan, yaitu PT Bank Muri Saudara Indonesia. Ini sekilas aja ya, teman-teman ya. Bank ini merupakan bank asal Korea, yaitu PT Wuri Bank Korea, teman-teman. Ini dia bikin di Indonesia dan sampai saat ini masih berdiri ya. Jadi sejak tahun 1906 sampai dengan sekarang bank ini masih tetap berdiri. Nah, ini cukup menarik menurut saya untuk perbankan Korea ini. Jadi sifatnya dia lebih segmented ya. Jadi dia khusus untuk perbankan, untuk pembiayaan dari perusahaan-perusahaan Korea yang membuka cabang di Indonesia, teman. Jadi ini bank yang emang khusus perusahaan-perusahaan Korea ya kalau saya bilang. Jadi sifatnya lebih segmented seperti kayak Bank Bukopin, teman-teman. Kan karena sekarang Bank Bukopin itu udah diakuisisi oleh Kookmin Bank ya, dari Korea juga. Dan dia sifatnya kurang lebih seperti itu. Jadi lebih segmented kepada perusahaan-perusahaan dari Korea. Kita akan coba pantau mungkin akan dari segi teknikalnya ya. Nah, ini dari segi teknikal, saya melihat potensi yang cukup menarik sebenarnya dari emiten perbankan satu ini nih, dari Bank Wuri Saudara Indonesia. Di sini dia semenjak di tahun 2022 ya, di sini sempat mengalami koreksi yang cukup lumayan masif sampai akhirnya di kisaran awal tahun 2022 ini pergerakannya cenderung dalam sideways, teman-teman, yang panjang sampai dengan sekarang itu di bulan pertengahan Juli 2023 akhirnya kemarin dia berhasil breakout ya dari resistennya itu di kisaran 600. Nah, ini setelah mengalami sideways yang cukup panjang, akhirnya dia breakout dari resist di 600. Terlihat langsung mengalami penguatan sampai ke 660. Nah, ini kalau saya bilang dia pertanda ya bahwa bank ini bisa mengalami reversal, teman-teman. Setelah mengalami sideways yang cukup panjang dan akhirnya bisa kembali untuk menguat. Namun di sini perlu diperhatikan adalah harus bisa mempertahankan level di atas 590 menurut saya nih sebagai support uptrendnya. Jadi kalau misalkan dia balik ke bawah 590 ke bawah, ini posisinya malah jadi dia kembali untuk sideways, teman-teman. Namun kalau misalkan dia masih berhasil bertahan di atas supportnya minimal di 600, nah menurut saya ada potensi sebenarnya bisa kembali untuk lanjut menguat secara teknikal, teman-teman ya. Ini saya bahas secara teknikal, namun kalau secara fundamental maupun secara kinerjanya, kalian mesti coba perhatikan ya dari segi laporan keuangan mereka, apakah menunjukkan adanya kinerja yang terus membaik dan akhirnya bisa terus bertumbuh, teman-teman. Namun kalau dari segi secara teknikal, ini saya melihat potensi yang menarik dari perbankan ini, yang dimana terakhir seperti yang saya mention tadi, dia berhasil breakout dari resistnya
Dan sekarang saya rasa perlahan dalam proses pullback, sedikit konsolidasi, dan nantinya perlahan bisa kembali untuk lanjut menguat. Dan untuk resist sementara itu masih di kisaran 660. Kalau misalkan bisa break ke atas area tersebut, harusnya bisa kembali menguji ke atas 700. Namun mungkin ini butuh waktu teman-teman ya, karena sifatnya agak lambat untuk emiten ini, dan juga tergolong kurang liquid teman-teman. Jadi dari segi lotnya cukup kecil, ya mungkin nggak bisa untuk transaksi dalam jumlah besar ya, karena terbilang cukup kurang liquid nih dari emiten ini. Namun secara potensi cukup menarik, jadi silakan dipantau untuk kalian semua yang kiranya bisa melihat potensi dari bank ini yang harusnya cukup menarik ya secara panjang teman-teman. Oke, kemudian hari ini kita akan masuk dalam rekomendasi saham untuk hari Jumat besok. Yang pertama, kita masih bahas ini, saya masih lanjutin dari Unilever. Ini dari hari Senin kemarin saya sempat bahas ya. Unilever cukup menarik buat saya pribadi, cukup menarik. Dia posisinya berhasil bertahan di atas support teman-teman di sini. Dan posisinya hari ini pun tadi sempat menyentuh ke 3680 dan berhasil bertahan, dan akhirnya waktu closingan kembali ditarik ke atas teman-teman ya. Ini Unilever, kalau feeling saya sih mungkin di hari Jumat besok mungkin bisa jadi ada pergerakan nih, bisa untuk menguat. Kalau misalkan belum, mungkin bisa juga di minggu depan lagi. Namun potensinya saya rasa bisa untuk mengalami rebound yang teman di Unilever ini, dengan target pendeknya itu masih di kisaran 3.800. Dan kalau teman-teman ada yang perhatikan ya di Unilever ini, sewaktu closingan itu sering diangkat teman-teman ya. Jadi ada mungkin yang mempertahankan nih level supportnya, jadi nggak dibiarin jebol. Jadi harusnya masih cukup menarik dan bisa dipantau untuk kalian semuanya. Oke, itu yang pertama dari Unilever yang saya rasa secara potensi buat saya pribadi masih cukup menarik untuk bisa terjadi untuk rebound teman-teman. Kemudian yang kedua, ini emitennya dari Adaro. Nah, untuk Adaro ini potensinya juga menurut saya cukup menarik ya, setelah kemarin sempat koreksi cukup lumayan masif ya sewaktu di sini. Koreksi cukup lumayan dalam sampai ke harga 2000. Kemudian mengalami rebound dan sekarang sedikit terkonsolidasi. Dan posisinya kemarin tepatnya dia berhasil untuk break ya dari resistnya itu di kisaran 2.500 teman-teman. Di sini untuk Adaro. Jadi ada peluang sih menurut saya untuk Adaro ini bisa kembali menguat. Mengingat di sini Adaro sebenarnya masih dalam proses pullback sih menurut saya. Kalau misalkan kita lihat secara time frame weekly ya, di sini Adaro dia break dari trend line, dari apa namanya supportnya itu di 2750-an, ini sebagai support dari head and shoulder teman. Dia break dari head and shoulder dan posisi sekarang dalam proses untuk pullback menurut saya. Jadi ada potensi dia bisa menguji sampai ke naik line tersebut ya di kisaran 2700. Nah, jadi sebagai ini saya rasa Adaro sebagai bentuk untuk pullback ya, untuk menguji ke sekitaran 2700. Jadi ada peluang sebenarnya untuk Adaro ini ada potensi menguat sampai ke area tersebut. Nah, untuk area sendiri bisa dipantau dekat-dekat supportnya di 2490 sampai dengan 2460 teman-teman kalau dikasih nih. Kalau misalnya dikasih bisa coba untuk spekulasi dengan target bisa sampai ke area pullbacknya itu di sekitaran 2700.
Namun secara panjang sih saya nggak rekomen ya, karena terlihat ini Adaro dia mungkin butuh waktu untuk sedikit konsolidasi dulu secara panjangnya. Ini setelah dia menguji pullback ke neckline-nya yang dia jebol, dan perlahan akan kembali terkoreksi lagi teman-teman. Jadi untuk Adaro masih cukup panjang menurut saya, bisa dipantau. Namun secara pendeknya ada potensi dia bisa menguji sampai ke kisaran 2700 sebagai proses pullback dari neckline yang dia jebol ya sewaktu terbentuk head and shoulder-nya. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini untuk dua pantauan dan juga rekomendasi saham yang saya berikan. Nanti kita juga udah bahas untuk market yang dimana potensinya cukup menarik, masih bisa untuk kembali bisa menguat dan menguji ke resisten di sekitaran 6960. Oke, jadi demikian untuk hari ini dan berakhir untuk pembahasan kita untuk IHSG Daily tanggal 18 Agustus di hari Jumat, teman-teman. Oke, thank you untuk hari ini, untuk dukungannya selama ini, teman-teman. Jangan lupa juga untuk kalian akan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Tentu aja jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan Dirgahayu Republik Indonesia yang 78, semoga Indonesia bisa semakin maju. Dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.